Halo guys, assalamualaikum. Seneng banget, hari ini udah hari Senin, itu berarti aku akan membagikan banyak banget cerita-cerita baru buat kalian. Nah, hari ini aku mau live update soal tarararararam. Jadi aku akan membuka berkas aku yang udah lama banget. Jadi bisa dilihat ya guys, ini adalah taram. Bisa dilihat. Ini bacaannya. Ini kelihatan ya. Di sini ada sertifikat. Ya, jadi ini kayak kumpulan sertifikat gitu yang aku kumpulin dari kampus aku. Ya, kurang lebih sebanyak ini. Nah, sertifikat ini sebenarnya dari entah itu aku hadir di salah satu seminar atau entah itu aku dapat dari organisasi atau workshop kayak gitu guys. Nah, sekarang langsung aja aku akan bacain dan sambil kayak inget-inget masa lalu. Yes. Yang sebenarnya masa lalu itu kan adalah guru kita yang paling baik ya, maksudnya kita bisa lihat masa lalu untuk memulai masa depan yang lebih baik gitu guys. Nah, karena kayaknya nggak bisa dalam satu video, jadi aku akan bagi video ini menjadi 2 part atau 2 bagian ya, semoga aja keburu di satu video, tapi nggak tahu sih karena banyak banget dan aku kan kalau cerita suka kayak gitu guys. Oke, lanjut aja. Ini kita tutup aja dulu gitu ya. Jadi kita ambil dari belakang. Tara. Jadi ini yang pertama. Ini dari sukses dalam workshop. Ini aku ikut kayak workshop sneaker gitu yang diadain di Jakarta Creative Hub pada tanggal 14 September 2019. Jadi udah lama banget memang. Dan ini waktu itu aku dapat sepatu gratis. Terus aku desain sendiri di sana dengan fasilitas dan kanvas yang udah disediain di sana. Jadi kayak tinggal ngelukis aja di sana gitu. Dan itu kayak nggak banyak orang bisa datang gitu, kayak limited seat gitu. Dan ya alhamdulillahnya aku dapat kesempatan buat ikut gitu. Begini ya guys. Oke, next. Ini sertifikat dari peserta kegiatan orientasi kependudukan dan pemberdayaan masyarakat. Ini diadain 29 Agustus 2019 di Kemenko PMK RI. Nah, ini waktu itu aku sebagai peserta dalam kegiatan pemberdayaan kayak gitu. Jadi kayak seminar soal gimana cara kita buat mempersiapkan diri menghadapi era 4.0 atau apa 4.0 ya. Ya itulah ya guys. Nah, di situ aku datang sebagai peserta seminar gitu ya guys. Ini diadain di Kemenko PMK RI yang di dekat Jakarta Kota. Itu tempatnya bener-bener aku pertama kali ke sana. Bener-bener gampang banget sih diakses gitu, karena emang tinggal naik TJ gitu, terus turun di depannya kalau nggak salah, terus jalan kaki sedikit. Oke, next. Taram. Ini dari FWD Community Digital Certificate. Partisipan juga di Career Talk Passion and Kini. Nggak tahu sih ini. Ini waktu 17 Oktober 2019, udah lama banget juga ini guys.
Sebentar. Jadi ini waktu itu aku ke FWD, kantornya di daerah SCBD. Itu bener-bener gede banget guys, lantai berapa kalau nggak salah ya, nggak ada lantainya, pokoknya di lantai atas gitu. Dan itu bagus banget kantornya, kayak bener-bener kantor idaman lah ya buat para milenial gitu guys, kurang lebih kayak gini. Di situ bahasan kita soal perbedaan FWD community ini kan. FWD sendiri tuh kayak asuransi gitu ya guys. Nah di sana kayak sebenarnya tuh ngejelasin bahwa kenapa sih pentingnya kita buat pakai asuransi gitu. Yang sebenarnya asuransi itu ya memang penting buat kita gitu dalam menghadapi resiko yang kita belum tahu di kemudian hari gitu kan. Terus proteksi dini buat hidup kita di masa depan kayak gitu guys. Terus juga ada gamesnya gitu sih yang menarik di sini, kayak game soal asuransi atau investasi atau ke bank gitu-gitulah. Jadi kayak ada board games board gitulah ya, kayak bagus deh pokoknya. Kreatif sih FWD ini dalam mengenalkan asuransi dengan cara yang unik ke milenial. Lanjut, ini ada sertifikat dari UI. Partisipan juga di resonansi kebangsaan dan bahaya serta pencegahan radikalisme. Ini di Balai Sidang tanggal 23 April 2018. Udah lama banget ya guys. Nah kalau ini kayaknya waktu itu sebenarnya soal gimana cara kita buat mencegah banyaknya unsur-unsur yang masuk di kampus gitu loh. Kayak kita kan di kampus itu pasti berhubungan dengan organisasi gitu kan, kelompok, terus juga teman permainan gitu. Nah kita harus mengetahui bahwa di sekitar kita itu ya memang benar-benar dekat dengan bahaya-bahaya radikalisme gitu kalau kita tidak membentengi diri kita dengan baik kayak gitu guys. Ya kalau ya maklum ya guys, udah upload udah lupa sebenarnya. Oke, next. Taram. Ini tentang sebagai peserta dalam seminar dan kajian kesejahteraan sosial Achieving Sustainable Development Goals SDGs. Ini tentang apa ya? Sejujurnya aku lupa tentang apa guys. Oke, skip ya. Aku lupa, sumpah aku lupa. Oke, next. Ini tentang sertifikat sebagai partisipan juga di Female Daily Goes to Campus. Oh kayaknya waktu itu ini tuh kayak MUA gitu guys. Jadi kita diajarin buat makeup dan mengetahui gitu, kayak ini kulitnya jenis apa, kering atau berminyak, atau satu lagi apa, kering berminyak, lupa. Pokoknya itulah ya guys. Jadi kayak gimana caranya kita buat mengetahui wajah kita dan mengetahui juga mana make up yang cocok atau yang sesuai dengan wajah kita gitu. Lanjut. Salah. Oh, ini waktu itu aku juga jadi peserta juga. Jadi waktu itu aku ikut taekwondo di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini kayak Millennia Cup kedua yang diadain oleh Taekwondo Championship daerah mana ini ya? Oh ini Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi se-Jakarta Barat. Tapi di sana sayangnya aku nggak menang guys. Tapi aku cukup bangga karena aku waktu kemarin itu lawan anak yang ikut Asian Games gitu guys. Jadi aku merasa kalau diri aku tuh kayak bangga lah udah bisa lawan si Asian Games itu gitu. Jadi kayak memang aku nggak KO juga sih, maksudnya nggak kalah banget gitu. Maksudnya ya aku sempet ngelawan gitu. Bahkan mama aku aja nggak pernah menyangka kalau aku bisa kayak gitu. Dia mama aku ceritanya kayak gitu. Aku bener-bener di kena pala, kena ini, tapi ya aku bangkit dan aku coba buat nyerang lagi. Tapi ya namanya udah kalah gitu, karena basically aku juga cuman kayak baru banget ikut taekwondo pas kuliah gitu. Jadi kayak ya memang jauh, untuk pengalaman juga udah jauh gitu. Ini guys. Oke, next. Oh ini sertifikat aku di Flag Jakarta. Waktu itu aku pernah ikut organisasi di Flag Jakarta. Jadi itu adalah
suatu organisasi di mana kita para milenial bisa belajar buat gimana sih menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan juga membagikannya ke anak-anak SD gitu, anak-anak anak-anak yang bisa dibilang masih kecil gitu ya, namanya anak juga masih kecil gitu. Tapi waktu itu kayaknya nggak sampai yang SMA sih, nggak sampai deh, kayak tingkatannya memang SD gitu. Dan itu memang sedikit-sedikit susah sih, karena ya gimana caranya kita buat tetap nyampein tapi dengan cara yang fun gitu, yang mereka ngerti dan mereka nggak bikin mereka bosen gitu. Itu susah sih sebenarnya, tapi seru banget. Kalian harus coba ikut di organisasi Flex Indonesia atau Flex Jakarta, karena itu bagus banget. Ini aku dapat apresiat sebagai dedikasi sebagai bendahara umum di Flex Jakarta dengan koordinatornya Arif Hermanto. Lanjut. Tadam, ini sertifikat dari mana ini? Dari pembinaan teritorial Angkatan Darat lah ya. Jadi waktu itu aku pernah ikut, ini sebenarnya peserta dan panitia sih. Jadi waktu itu aku jadi panitia ini sekaligus ya mengikuti seminarnya sih. Dalam kegiatan dialog seni budaya bangsa dalam rangka Komsos Kreatif Nasional tahun 2018. Jadi ini waktu itu FISIP diundang sebagai panitia dan juga peserta juga sih dalam seminarnya tentang gimana cara kita buat mengetahui gitu atau meneruskan langkah-langkah gitu ya, bisa dibilang dalam menumbuhkan, menciptakan sebuah seni budaya bangsa yang kreatif gitu kayaknya. Ya gitulah ya guys. Aku juga udah lupa sebenarnya. Ini soalnya di 5 Desember 2018 guys. Oke, next. Ini dari Wardah sebagai beauty class, training dan seminar. Nah waktu itu aku ini dapat dari Universitas Negeri Jakarta by Paragon. Jadi waktu itu aku ikut beauty classnya di UNJ dan ya waktu itu aku belajar gimana caranya make up pas banget Hari Perempuan gitu. Jadi waktu itu diadain di 22 Desember 2018. Udah berapa menit ini? Udah 12 menit. 15 menit kita off ya guys. Lanjut, ini aku dapat sertifikat dari sebagai peserta juga dalam kegiatan seminar peringatan Hari Ibu Kesehatan Mental Perempuan di Era Milenial. Ini dari UNJ juga. Sebenarnya ini kayaknya satu sama ini deh. Satu seminar sama ini. Jadi soal gimana mengedukasi sih sebenarnya kita yang datang buat menjaga kesehatan psikis kita sebagai perempuan di era yang milenial ini gitu guys. Oke, next. Ini dapat seminar dapat lagi jadi peserta juga dalam refleksi dan proyeksi dalam demokrasi Indonesia pasca pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Komite Mahasiswa Nusantara untuk Demokrasi. Ini guys. Jadi ini waktu itu aku datang ke hotel itu acaranya di hotel deh kayaknya. Jadi dapat kayak kita dikumpulin gitu dari semua universitas, ada Universitas Indonesia, ada Universitas Gunadarma, ada universitas pokoknya banyak banget deh universitasnya, bener-bener yang ada di Jabodetabek itu datang semua ke hotel itu. Jadi kita kayak bentuknya lingkaran-lingkaran kecil gitu, dan itu kayaknya ada juga di masukin TV, tapi kayaknya TV-nya nggak terlalu terkenal gitu. Maksudnya nggak terlalu famous gitu kayak TV-TV yang udah famous gitu guys. Jadi di acara ini kayaknya aku nggak sampai selesai karena aku harus nonton konser habis itu guys. Konser di salah satu event sama teman aku. Jadi aku nggak sampai habis ini, jadi aku juga sebenarnya udah lupa. 24 Agustus 2019, udah lama banget. Oke, satu lagi.
ini soal ini jadi partisipan juga di LinkedIn Dream Jobs. Ini soal seminar dimana kayak waktu itu ngasih tahu ke kita cara supaya kita tuh dapat pekerjaan yang emang passion kita gitu. Gimana caranya? Sebenarnya kita bisa dapetin itu ya dalam mengikuti apa-apa yang udah kita tentuin gitu. Kita buat plan, kita buat rencana buat mengapply pekerjaan yang emang bener-bener ada di basic kita. Maksudnya kita suka dan bukan asal sembarang yang penting dapet kayak gitu sih kayaknya si Dream Job ini. Dan kalian juga bisa dapetin itu di LinkedIn tuh guys. Oke guys, itu dulu. Ini masih banyak banget, bener-bener masih banyak, jadi tenang aja, aku akan bacain lagi tapi nanti karena ini udah 15 menit guys. Thank you for watching, don't forget to subscribe my channel and see you.